Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran praktikum teknik kendaraan ringan kelas 12. Oke, kita lanjutkan untuk materi yang minggu lalu yang kita sudah bahas tentang pembongkaran mekanisme mesin tahap awal, di mana mekanisme yang terdapat pada mesin sudah kita bongkar. Lalu kita akan lanjutkan pembongkaran mekanisme mesin setelah pembongkaran komponen-komponen yang melekat pada mesin selesai dibongkar. Untuk selanjutnya, marilah kita simak pembelajaran untuk minggu ini tentang pembongkaran mekanisme mesin bagian 2. Yang dilanjutkan yaitu adalah komponen yang dilepas adalah komponen karburator atau sistem bahan bakar, di mana untuk melepas sistem karburator pada mesin konvensional, yaitu langkah pertama kalian lepas saringan udara terlebih dahulu dengan melepas baut pengikat saringan udara. Setelah itu, saringan udara terlepas, lepas baut pengunci, lalu lepaskan karburator. Selanjutnya adalah sebelum karburator terlepas, buka kabel-kabel yang terhubung dengan karburator dan lepaskan saluran bahan bakar yang menuju ke karburator. Selanjutnya, angkat karburator dan tempatkan pada rak bagian kedua. Nah, untuk memahami proses pembongkaran sistem karburator ini, silahkan anak-anak Bapak cermati dan perhatikan video untuk memahami proses pembongkar mekanisme mesin bagian kedua. Silahkan amati. Membongkar mekanisme mesin. Komponen selanjutnya yang akan dilepas adalah karburator. Lepas saringan udara terlebih dahulu dengan melepas baut pengikat saringan udara. Setelah saringan udara terlepas, lepas karburator dengan melepaskan baut-baut pengikat karburator. Sebelum karburator terlepas, buka kabel-kabel yang terhubung dengan karburator dan lepaskan saluran bahan bakar yang menuju ke karburator. Selanjutnya, angkat karburator dan tempatkan pada rak bagian 2. Komponen yang dibongkar selanjutnya adalah knalpot. Kendorkan baut-baut pengikat knalpot dan lepaskan baut-baut pengikat knalpot. Setelah semua baut terlepas, lepaskan knalpot dari tempatnya dan tempatkan knalpot di rak nomor 2. Pembongkaran dilanjutkan ke pembongkaran unit manifold. Dengan kunci yang sesuai, kendorkan baut-baut pengikat manifold dan setelah baut-baut kendor, lepaskan baut-baut pengikatnya. Angkat unit manifold dari blok mesin. Tempatkan unit manifold di rak kedua. Selanjutnya, lepas motor starter dengan terlebih dahulu melepas konektor kabel yang ada pada motor starter. Setelah kabel-kabel terlepas dari motor starter, kendorkan baut pengikat motor starter dengan kunci yang sesuai. Lepaskan baut motor starter dan lepas motor starter. Tempatkan motor starter pada rak kedua. Di dalam blok mesin masih terdapat air pendingin sehingga perlu untuk dikuras. Buka baut penguras air pada mesin. Air pada blok mesin akan keluar. Pastikan bahwa air pendingin tidak terdapat pada mesin. Setelah air keluar semua, tutup kembali saluran penguras air pendingin pada blok mesin. Oke, itulah video tentang pembongkaran mekanisme mesin tahap 2, di mana bisa anak-anak Bapak perhatikan di situ yang dibongkar pertama adalah karburator sebagai suatu sistem bahan bakar. Yang kedua tadi ada proses pembongkaran knalpot. Terus yang selanjutnya adalah proses pembongkaran intake manifold dan exhaust manifold. Yang selanjutnya ada proses pembongkaran motor starter, karena motor starter
merupakan bagian komponen penggerak awal yang menempel di bagian blok silinder. Terus selanjutnya tadi proses pengecekan dari sisa air pendingin yang tidak keluar semua pada saat proses pembongkaran mekanisme mesin tahap awal. Karena pasti akan ada sisa-sisa air pendingin yang masih terdapat di water jacket yang belum terkuras habis. Maka dari itu harus dipastikan bahwa air pendingin di water jacket juga harus dalam kondisi bersih dan sudah tidak ada air pendingin. Karena selanjutnya kita akan membongkar komponen utama mesin setelah ini. Nah, inilah materi yang kalian dapatkan di minggu kedua. Maka dari itu, untuk materi ini kalian amati dan cermati, lalu nanti akan Bapak berikan tugas di form tugas sebagai pengukur dari kemampuan kalian dalam mencermati dan memahami proses pembongkaran mekanisme mesin tahap kedua. Oke, ini saja yang ingin Bapak sampaikan di minggu ini tentang proses pelaksanaan overhaul mesin. Jadi kita belum memasuki proses identifikasi, masih melakukan proses pembongkaran komponen mesin. Jadi nanti konteks yang akan kita bahas sebenarnya adalah bagaimana cara mendiagnosis kerusakan komponen-komponen mesin yang telah kita bongkar. Apakah komponen tersebut masih dalam kondisi dapat digunakan ataukah komponen tersebut harus ada proses penggantian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker ketika kalian pergian, tetap mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Selalu optimis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.